Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tentu ya, amigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puspita Zakia Mumtaza dengan NIM 210311149. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Echinococcus granulosus pada mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Siska Alicia Farma SPDM Biomed dan Ibu Helsa Rahmatika SPD MPD. Baik, di sini topik pembahasan yang akan saya sampaikan itu dimulai dari pengertian, kemudian ada klasifikasinya, yang ketiga ada siklus hidupnya, yang keempat ada patogenesis, dan yang kelima manifestasi klinis dan juga diagnosis dan pengobatan. Dimulai dari pengertiannya, Echinococcus granulosus ini merupakan cacing dari kelas Cestoda yang paling kecil. Pada manusia, cacing ini dapat menimbulkan penyakit Echinococcosis cystic. Penyakit ini disebut juga dengan hidatit atau hidatidosis. Hospes definitif parasit ini merupakan anjing dan hewan karnivora lainnya. Sedangkan hospes intermediarnya itu adalah hewan herbivora seperti domba, kambing, babi, sapi, kuda, dan unta. Kemudian kedua, klasifikasi dari Echinococcus granulosus. Filumnya itu terdiri dari Platyhelminthes, kemudian kelasnya Cestoda, ordonya Cyclopilidea, familinya Taenidae, genusnya Echinococcus, dan spesiesnya adalah Echinococcus granulosus. Kemudian siklus hidup dari Echinococcus granulosus ini adalah melibatkan dua inang yang berbeda. Siklus hidupnya itu dimulai ketika cacing pita dewasa, Echinococcus granulosus, hidup di usus halus inang definitif, seperti anjing ataupun serigala. Cacing pita ini nantinya akan melepaskan telur yang terbungkus dalam kantong kecil yang disebut dengan proglotid berisi. Proglotid ini yang kemudian akan dikeluarkan bersama feses inang definitif. Jika telur yang mengandung proglotid tersebut tertelan oleh inang, antara seperti domba, sapi, atau babi, telur ini akan menetas di usus dan melepaskan onkosfer atau larva. Larva ini kemudian akan bermigrasi melalui aliran darah dan menyebar ke organ-organ seperti hati dan paru-paru. Kemudian di organ tersebut, onkosfer ini akan berkembang menjadi kista hidatit yang berisi cairan dan kapsul dalam kista induk yang mengandung banyak kepala cacing atau disebut juga dengan scolex. Jika inang antara yang mengandung kista hidatit dimakan oleh inang definitif seperti anjing, scolex di dalam kista itu akan dilepaskan dan tumbuh menjadi cacing pita dewasa di usus halus inang definitif tersebut. Cacing pita dewasa ini nantinya kemudian akan melepaskan telur kembali melalui proglotid sehingga siklus hidup berulang. Next, itu ada patogenesis. Yang pertama, pada inang antara, telur Echinococcus granulosus yang tertelan itu akan menetas di usus dan onkosfernya akan bermigrasi ke organ lain seperti hati dan paru-paru. Kemudian di organ tersebut nantinya onkosfer akan berkembang menjadi kista hidatit yang berisi cairan dan kapsul dalam kista induk yang mengandung banyak scolex atau kepala cacing. Dan yang ketiga, kista hidatit itu dapat terus tumbuh dan menyebabkan kerusakan pada organ. Kemudian manifestasi klinisnya, yang pertama, pada manusia, penyakit kista hidatit itu sering asimptomatik dalam tahap awal. Kemudian, gejala dapat muncul ketika kista membesar dan menekan organ sekitarnya seperti nyeri perut, batuk, dan gangguan pernafasan. Dan yang ketiga, komplikasi serius dapat terjadi jika kista pecah, seperti reaksi anafilaksis, diseminasi kista sekunder, dan juga kematian. Kemudian diagnosis dan pengobatan dari Echinococcus granulosus. Yang pertama, diagnosis itu dapat dilakukan melalui pemeriksaan gambaran radiologi seperti CT scan, MRI, dan tes serologis. Kemudian yang kedua, pengobatan utama adalah pembedahan untuk mengeluarkan kista hidatit secara utuh. Dan yang ketiga, obat-obatan seperti albendazol atau mebendazol juga dapat digunakan sebagai terapi tambahan atau untuk kasus yang tidak dapat dioperasi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segasp.